Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pupu Sri Wulan Sumaya selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Asad Hanif Ikhwanuddin dari kelas A1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 2002 11 042. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan Joko Widodo. Sebelum memulainya, sebaiknya kita mempelajari apa itu HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada pemerintahan era Joko Widodo. Yang pertama yaitu adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pada subuh tanggal 11 April tahun 2017, Novel disiram dengan air keras oleh orang yang tak dikenal di sekitar kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Serangan tersebut terjadi di tengah upaya Novel menyelidiki kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang melibatkan anggota DPR serta oknum pemerintah dan telah menjerat ketua DPR pada saat itu yaitu Setio Novanto. Keesokan harinya, Novel diterbangkan ke Singapura untuk menjalani operasi dan perawatan matanya yang berakhir pada Februari tahun 2018 ketika ia kembali ke Indonesia. Air keras yang mengenai wajah Novel menyebabkan kebutaan permanen pada mata kirinya. Polri kemudian membentuk tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari penyidik KPK, anggota kepolisian, Komnas HAM, serta akademisi pada Januari tahun 2019 sebagai upaya penyelidikan terhadap kasus Novel Baswedan. Tim gabungan tersebut berjalan di bawah komando Kapolri pada saat itu yaitu Jenderal Tito Karnavian. Setelah penyelidikan berjalan selama beberapa bulan tanpa perkembangan, Presiden Joko Widodo memberikan tenggat 1 bulan kepada Izdama Aziz untuk menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan setelah pelantikannya sebagai Kapolri pada 1 November tahun 2019 yang lalu. Kemudian pada tanggal 26 Desember tahun 2019, Polri menyatakan bahwa pelaku penyerangan Novel Baswedan telah berhasil ditangkap. Dua pelaku tersebut adalah Roni Bugis dan Rahmat Kadir dan merupakan anggota aktif kepolisian. Novel menyatakan bahwa kedua pelaku tersebut hanyalah orang suruhan dan meminta kepolisian mengungkap dalang utama yang memerintahkan kedua pelaku tersebut. Pada sidang tuntutan yang diselenggarakan pada 11 Juni 2020, jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua pelaku tersebut selama 1 tahun penjara. Tuntutan jaksa tersebut mendapat kecaman luas karena dianggap terlalu ringan dan memihak kepada pelaku. Hal ini sangat disayangkan karena dalam kasus tersebut sudah nampak jelas sekali keterpihakan hukum kepada orang-orang tertentu. Kemudian kasus yang kedua yaitu adalah kasus penembakan 31 warga sipil di Papua. Tragedi pembantaian di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Komnas HAM wilayah Papua. Ketua Komnas HAM Papua yaitu Fritz Ramandai mengatakan tindakan pelaku yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau disingkat KKB itu sangat tidak manusiawi. Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM. Diterangkan oleh Fritz berdasarkan informasi yang didapat bahwa pada 1 Desember tahun 2020, kelompok KKB tersebut sedang melakukan acara, kemudian para pekerja jembatan itu mengambil foto sehingga dikejar dan dibunuh oleh KKB. Dia menegaskan pembunuhan yang dilakukan secara sadis dan dalam jumlah banyak itu merupakan suatu kejahatan luar biasa. Untuk itu Komnas HAM mengutuk tindakan kelompok tersebut. Atas kasus ini mengesahkan negara untuk mengambil langkah hukum dalam rangka kedua hal, yaitu yang pertama, memastikan informasi tersebut dan mengambil jasad para korban untuk dimakamkan secara baik. Kedua, aparat harus hadir untuk memastikan warga negara yang ada di Yigi, Kabupaten Duga tidak mendapat tekanan dari KKB. Bagi Fritz, pembantaian di distrik Yigi,
Kabupaten Duga merupakan kado yang paling memilukan menjelang peringatan HAM, yaitu pada tanggal 10 Desember. Untuk itu, dirinya mengkategorikan ini sebagai pelanggaran HAM serius. Sebelum membunuh pekerja proyek, disebut Fritz, KKB itu sebelumnya sudah melakukan kejahatan luar biasa di Kabupaten Duga. Mereka pernah memperkosa tenaga guru, bahkan mengintimidasi para pekerja kemanusiaan yang sudah ada di Duga. Senada dengan itu, Pemprov Papua pun mengecam perbuatan pelaku. Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Papua, Doren Wakerukwa, sangat menyesalkan kejadian tersebut. Hal ini sudah jelas merupakan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, karena hak-hak para pekerja tersebut sudah diambil dan direnggut oleh para anggota KKB yang ada di Papua. Tidak hanya pada kasus ini, sejumlah kasus lainnya pun sudah banyak terkait pelanggaran HAM yang ada di Papua yang menyangkut dengan KKB ini. Banyak sekali kasusnya hingga sekarang terus bergulir. Ini menjadikan pelajaran penting untuk pemerintah Indonesia agar dapat memastikan dan menjamin warga negaranya itu hidup dengan aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, kasus terorisme bom bunuh diri di Makassar pada Minggu tanggal 28 bulan 3 tahun 2021. Melansir pemberitahuan dari kompas.com, ledakan di gereja Katedral Makassar terjadi pada pukul 10:28 waktu Indonesia Tengah. Pastor Wilhelmus Tulak dari gereja Katedral Makassar menuturkan, ledakan terjadi saat setelah ibadah misa kedua digelar. Umat yang ikut ibadah kedua sudah pada pulang. Kebetulan gereja punya beberapa pintu masuk dan pintu keluar, jadi tidak konsentrasi di satu pintu saja, ujar dia. Saat itu terjadilah sirkulasi jemaah misa antara mereka yang sudah selesai lalu pulang dan mereka yang datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Wilhelmus menyebutkan, 2 orang pelaku pengeboman datang mendekat pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor. Beruntung gerak-geriknya sudah dicurigai oleh petugas keamanan gereja tersebut. Petugas gereja berhasil menahannya masuk, tapi sudah diamati petugas keamanan kami. Ledakan cukup besar pun terekam kamera CCTV yang ada di sekitaran lokasi. Akibat kejadian itu, 2 orang yang diduga pelaku bom bunuh diri tersebut dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan. Sebagian sudah dipulangkan setelah mengalami luka ringan. Menurut keterangan kepolisian, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Irjen Merdi Syam menyebutkan, ledakan tersebut memiliki daya ledak tinggi atau high explosive. Hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan pintu gerbang gereja dan kendaraan-kendaraan di sekitarnya, serta pecahan kaca hotel di sekitar gereja. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sigit Listio menyatakan, ledakan diduga pengeboman bunuh diri yang menggunakan jenis bom panci. Menurut saya ini merupakan kasus pelanggaran HAM terkait dengan intoleransi antar umat beragama, karena seorang teroris telah mengambil hak warga sipil yang tidak bersalah. Meskipun dalam kasus ini tidak ada korban jiwa dari jemaat gereja, namun tetap saja tindakan terorisme tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi warga sekitar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.